Halo teman-teman Pelkat Teruna dan Kakak Layan, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai IHMPT kita. Meskipun di masa pandemi seperti ini, tapi kita harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan melakukan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selamat pagi teman-teman Taruna. Kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya, bait yang pertama dan yang kedua. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Rekan-rekan Taruna, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena atas berkat-Mu kami dapat melaksanakan ibadah kami kembali Tuhan. Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Ya Tuhan, saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu Tuhan, dan biarlah hati kami menerima perintah-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Taruna, sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memuji nama Tuhan dan bernyanyi kembali dari Gita Bakti 44, Mengalir dalam hatiku, bait yang pertama dan yang kedua. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Di salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Selamat pagi adik-adik kekasih. Kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Meskipun kita bertemu masih tetap secara daring, tapi kakak percaya hal tersebut tidak mematahkan semangat kalian
untuk kalian mengikuti ibadah di pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Kau boleh memberkati kami hingga pada pertengahan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada saat ini, Bapa. Bapa, Kau berkati kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, dan kami akan merenungkan firman-Mu ini, Bapa. Bapa, berbicaralah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Diamkan suara-suara dalam hati kami, kecuali suara-Mu, Bapa. Dan biarkanlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 107. Mazmur 107 ayat pertama sampai 9 yang demikian bunyinya. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang terkasih, tidak terasa 1 tahun kita sudah berada di dalam situasi atau kondisi pandemi COVID-19. Tapi kita tetap bersyukur pada saat ini kita masih terus diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini kita membaca dari Mazmur 107. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini itu berjudul Nyanyian Syukur dari Orang-orang yang Ditebus Tuhan. Jika kita benar-benar membaca secara keseluruhan dari kitab Mazmur 107 ini merupakan refleksi iman atas berbagai pengalaman hidup orang beriman yang diamati oleh pemazmur. Melalui pengalaman hidup yang beraneka warna itu, pemazmur ingin menyatakan bahwa dalam situasi apapun, dalam situasi gelap, susah, senang, penuh penderitaan yang dialami, Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya binasa. Asalkan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam Mazmur 107 ini, kakak secara pribadi menggarisbawahi dari ayat pertama, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kondisi apapun yang kita alami saat ini, yang tidak mengenakan tentunya, terlebih kalau kita kembali mengingat saat ini kita masih berada di
kondisi pandemi COVID, di mana mungkin adik-adik harus berhadapan dengan sekolah online, kalian tidak bisa bertemu atau bertatap langsung dengan guru-guru kalian atau teman-teman kalian, dan orang tua kalian pun pada saat ini juga mungkin harus berkantor atau bekerja dari rumah, dan bahkan mungkin ada yang harus kehilangan pekerjaannya, atau bagi orang tua yang memiliki usaha juga harus menutup usahanya karena situasi dan kondisi saat ini. Tapi kita harus mengingat bahwa Tuhan terus beserta dengan kita. Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita. Jika kita benar-benar dekat sama Tuhan, kita benar-benar mengenal pribadinya Tuhan seperti apa, kita akan dengan mudah kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa setiap kondisi atau setiap situasi yang kita lalui, itu semua pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Kita menyadari bahwa apa yang sudah kita lewati, atau apa yang sudah kita, masalah-masalah yang sudah berlalu, itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Mungkin dari adik-adik ada yang kemarin pernah mengalami suatu masalah, atau mungkin ada saudara kalian atau kenalan kalian, kerabat kalian yang terkena COVID-19 dan mereka bisa sembuh. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Karena kesembuhan itu hanya dari Tuhan melalui obat-obatan yang diminum. Nah, kita bisa melihat bahwa hal-hal itu terjadi karena campur tangan dari Tuhan. Dan kita harus mempunyai keyakinan bahwa ketika kita mempunyai masalah atau kita mempunyai pergumulan, larilah kepada Tuhan. Berseru-serulah kepada Tuhan. Jangan kepada orang lain. Jangan, mungkin kalian suka curhat-curhat sama teman ada yang bisa memberikan solusi, tapi lebih banyak tidak bisa memberikan solusi. Hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan, yang mampu memberikan solusi, yang mampu menjawab semua pergumulan permasalahan kalian. Jika kalian punya pergumulan, cerita, berseru, teriak sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dan kalian harus yakin Tuhan menjawabnya tepat pada waktunya. Kalau saat ini kalian mempunyai suatu pergumulan, kalian merasa Tuhan belum menjawab doa kalian, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab doa kalian. Mungkin kaliannya sendiri yang tidak peka dengan suara Tuhan. Ingat, Tuhan menjawab doa kalian bukan langsung berbicara dengan kalian, tapi Tuhan menggunakan banyak hal, melalui banyak orang, melalui perkataan orang, atau melalui mungkin kalian sedang nonton atau sedang membaca sesuatu mengenai firman Tuhan atau baca Alkitab, itu merupakan jawaban dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak menjawab pertanyaan atau menjawab doa kalian itu secara langsung face to face dengan kalian, itu belum tentu seperti itu. Jadi kalian harus lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Dan kalian juga harus menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada dan nyata dalam kehidupan kalian dan kehidupan kakak. Kita harus melihat bahwa setiap perubahan keadaan, situasi, kondisi yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan ini, itu merupakan pertolongan dari Tuhan. Adik-adik harus tetap mengingat bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu, kita memperingati kebangkitan Yesus, dan kita memperingati juga Jumat Agung, kematiannya. Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah
disalibkan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus sudah duluan menebus dosa-dosa kita loh. Jadi kita harus tahu, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa itu semua dilakukan karena kasih-Nya kepada kita. Tidak ada satupun yang mau berkorban untuk kita. Tidak ada satupun yang mau menyerahkan dirinya atau mau mati di kayu salib untuk diri kita, untuk kehidupan, untuk menebus dosa-dosa kita selain dari Yesus Kristus. Kematiannya merupakan bukti nyata cinta kasih Yesus kepada kita, umat manusia, kepada adik-adik, kepada kakak, dan kepada kita semua. Itu adalah bukti nyata cinta kasih-Nya Tuhan kepada kita. Dia rela mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menang atas maut. Dan pada saat itu dia meninggalkan Roh Kudus yang pada saat ini ada bersama-sama dengan kita. Adik-adik, sudah saatnya kita kembali melihat bahwa setiap pergumulan permasalahan yang kita hadapi itu semua pasti atas izin atau atas karunia dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan pergumulan atau permasalahan melebihi batas kemampuan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan pun berjanji untuk tetap bersama-sama dengan kita. Jadi adik-adik jangan khawatir dengan setiap pergumulan permasalahan yang adik-adik hadapi pada saat ini. Jangan khawatir, Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Adik-adik, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya dan kasih setianya. Adik-adik terkasih, sadarilah usiamu saat ini masih remaja. Perjalananmu ke depan masih panjang. Masa depan gereja, bangsa, dan negara tergantung pada generasimu saat ini. Jika adik-adik menjalani masa remaja adik-adik dengan penuh keluh kesah, amarah, kekecewaan, atau bahkan sampai keinginan balas dendam pada siapapun ataupun pada keadaan, adik-adik berpikirlah berkali-kali lipat. Dan berhentilah untuk merasa tersakiti oleh keadaan. Berhenti untuk menjadi anak-anak yang mungkin masih manja, karena saat ini perubahan sangat cepat. Kita harus berubah menjadi lebih baik. Kita harus mengikuti apa yang ada pada saat ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Adik-adik, undang selalu Tuhan di dalam hatimu. Berserulah kepadanya dan hadapilah setiap badai hidupmu bersama Tuhan. Karena masa depan itu selalu ada. Jika kalian merasa saat ini kalian belum tahu masa depan kalian seperti apa, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu memberkati dan menjaga adik-adik senantiasa. Adik-adik, sebelum kakak mengakhiri kesimpulan ataupun kata-kata terakhir pada pagi hari ini, kakak ingin kalian melihat cuplikan dari lagu ciptaan Kak Adon Best Jam. Kalau kalian dulu dari PA mungkin pernah mengenal Kak Adon, adalah suami dari Kak Joyce, dulu pengurus ketua PA Sawangan. Kita lihat dulu cuplikan lagu berikut ini. Kasihmu
Yesus berikan hidupnya bagi diriku, bagi keselamatanku, bahkan taat sampai mati, agar ku hidup dalam kekekalannya. Yesus berikan hidupnya bagi diriku, bagi keselamatanku, bahkan taat sampai mati, agar ku hidup dalam kekekalannya. Darahmu tercurah, tebus dosaku. Adik-adik terkasih, jikalau Yesus Kristus yang adalah Tuhan mau berkorban untuk kita, rela mati di kayu salib, rela menjalani segala penderitaan yang harus dialaminya, dicambuk, disiksa, diludah, dipakai mahkota duri di kepalanya, dipaku tangan dan kakinya. Dia taat sampai dia mati di kayu salib. Masakan kita yang adalah manusia berdosa, manusia yang penuh dengan dosa, kita tidak mau melalui segala pergumulan permasalahan kita dengan kita terus bersandar kepada Tuhan. Adik-adik, biarlah ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, dan biarlah kita boleh terus taat kepada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan di dalam segala pergumulan permasalahan yang kita hadapi. Tuhan sangat mengasihi kita. Demikian pula kita harus mengasihi Tuhan, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kita. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Teman-teman teruna, marilah kita merespon firman Tuhan yang sudah dibawakan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 113, Gita Syukur, bait yang pertama dan yang kedua. Kita syukur menggehormat naik kepada-Mu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur, karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur, naik kepada-Mu Allah Maha Besar. Yesus Kristus penebus, berilah hikmat-Mu, berilah kekuatan-Mu, layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia menyatakan kasih-Mu. Kita syukur, naik kepada-Mu Allah Maha Besar. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang berjuang menanggulangi wabah COVID-19 yang berdampak pada perekonomian.
Kiranya Tuhan selalu memberkati keadaan kami, baik secara finansial maupun secara jasmani dan rohani. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau menghendaki berjalannya kebijakan PSBB agar berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk persatuan negara kami, agar kami selalu percaya kepada setiap masing-masing dari kami tanpa memandang adanya perbedaan. Dan itu semua dapat kami capai dengan adanya uluran tangan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Lingkungan masyarakat dalam kondisi pergumulan saat ini. Kami juga mau berdoa untuk PHMJ yang baru terpilih Tuhan, serta para pengurus Pelkat yang akan segera diteguhkan, supaya dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan, semoga pelayanan yang mereka lakukan bisa menjadi berkat di tengah masyarakat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk Pelkat PT. Berkatalah Pelkat PT agar senantiasa dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik, dan juga berkatalah kekalan PT agar tetap semangat membimbing adik-adik PT dan senantiasa menjadi teladan bagi adik-adik PT. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Amin. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman Taruna semua. Kiranya Engkau membentuk setiap Taruna menjadi pribadi yang taat dan setia pada Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman Taruna yang berulang tahun, agar Engkau senantiasa memberkati mereka. Tuhan, berkati juga para Taruna dengan harapan dan cita-cita mereka, agar kelak tercapai di masa depan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan pada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk para orang tua kami. Terima kasih atas orang tua yang telah Kau berikan pada kami. Berkatilah orang tua kami ya Tuhan, berikanlah mereka selalu kesehatan serta panjang umur, dan tolong lancarkanlah segala pekerjaan mereka. Walaupun sekarang mungkin keluarga kami ada yang sedang dalam masa kesulitan, tetapi kiranya Engkau selalu memberikan kami pengharapan, dan kami terus berpengharapan teguh padamu saja. Inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Inilah rangkaian doa syafaat kami pada pagi hari ini, yang kami peralaskan hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman Taruna, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan sepenuh hati sebagai ungkapan rasa syukur kita. Dan mari kita bernyanyi baginya dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur, bait yang pertama dan yang kedua. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku,
sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami telah mengumpulkan persembahan pada hari ini, Tuhan. Oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kuduskan dan terimalah persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun dan kapanpun, Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman teruna, sampailah kita di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan mampu mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Marilah kita bersama bernyanyi dari Gita Bakti 113, Gita Syukur Bergema, baitnya yang ketiga. Roh pengasih, Roh Kudus, tuntun umat-Mu lewat arus dunia. Walau tantangan datang menghadang, kami tetap bersatu kokoh dan teguh. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Adik-adik terkasih, kita sudah tiba di akhir ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga pada akhir ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Bapa, kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing, dalam aktivitas kami. Kau sertai kami senantiasa ya Bapa. Dan adik-adik, pada saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Yesus berikan hidupnya bagi diriku, bagi keselamatanku, bahkan taat sampai mati, agar ku hidup dalam kekekalannya. Yesus berikan hidupnya bagi diriku, bagi keselamatanku, bahkan taat sampai mati, agar ku hidup dalam kekekalannya. Darahmu tercurah, tebus dosaku.